Kita dipilih sama Tuhan, dibawa dari gelap, masuk kepada terangnya yang ajaib, pada sumber terang itu, supaya akhirnya kitanya jadi terang juga. Shalom semuanya. Ini mukanya pada ceria-ceria, dapat angpau banyak ya? Terakhir kemarin ya dapat angpaunya. Iya, puji Tuhan. Tapi setiap kita bukan hanya terima berkat materi, tapi terlebih lagi berkat rohani dari Tuhan. Itu paling penting ya. Ya, langsung aja kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, hari-hari ini terus Paniko ingatkan bahwa kita ini adalah terangnya Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Baca firman Tuhan dengan suara yang kencang. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke, yuk kita baca sama-sama. Jirolu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ayat berat saudara ya. Ini kalau mau dibongkar satu ayat ini bisa nggak pulang-pulang kita. Karena ini padat banget isinya gitu ya. Kalau diodol-odol setiap katanya itu tuh wah itu kaya banget. Tapi hari ini kita mau perhatikan yang saya kasih warna merah di sini bahwa kamulah, nah makanya sengaja tak kasih tunjuk tangan seperti itu. Kamulah bangsa yang terpilih, yaitu siapa? Siapa? Kamulah bangsa yang terpilih. Kalau nunjuk ke sana, berarti kesininya juga lebih banyak. Ya, tunjuk kiri kanannya, katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Iya, kamu, termasuk yang di kamera ya, kamu gitu ya. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kita bersyukur loh, kita dipilih sama Tuhan. Gak semua orang bisa dapat kasih karunia terpilih masuk ke tempat ini. Terpilih untuk jadi anak-anaknya Tuhan, terpilih lebih sempit lagi jadi keluarga ilahi di GBI Hong Kong ini. Kita dipilih dan dipanggil sama Tuhan, di sini dikatakan yang warna merah, keluar dari kegelapan, dibawa sama Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu hidup dalam kegelapan, dulu kita hidup dalam masa lalu, hidup yang lama. Saya tahu banget hidup kalian nano-nano banget hidup masa lalunya, ya. Saya percaya nggak ada yang dari dulu baik terus sampai sekarang selama-lamanya. Itu cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah selama-lamanya ya. Tapi kita bersyukur hidup kita ini dulu waduh roksaknya nggak tahu kayak apa. Dulu jeleknya kayak apa, tinggal di dalam kegelapannya seperti apa. Dan kita ini bersyukur karena Tuhan bilang kamu itu bangsa yang terpilih. Dipilih sama Tuhan dari kegelapan, dibawa sama Tuhan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Ya, ini pelan-pelan dicerna dulu. Kita dibawa dari tempat yang gelap, dibawa ke tempat yang terang. Dibawa kepada terangnya Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi, waktu kita ini dibawa ke tempat yang terang, kita tahu bahwa sumber terangnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya waktu kita deket-deket sama Tuhan Yesus, sumber terang itu, kita ketularan kitanya jadi terang juga. Makanya tahun ini bangkit jadilah terang, ya kan? Nah, dan dikatakan, dikonfirmasi oleh ayat yang berikutnya bahwa waktu kita dari gelap pindah ke tempat yang terang ini, dikatakan kita ini bukan hanya pengikut terang, tapi kitanya ini adalah terang itu sendiri. Karena kita ini ada bersama dengan sumber terangnya itu. Makanya dikatakan, Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kalau tadi baru tunjuk aja, kamu bangsa yang terpilih, sekarang kasih tahu lagi kiri kanannya. Kamu itu terang dunia loh. Haleluya. Berapa banyak terang-terangnya dunia di sini? Nah, kita ini adalah terang dunia. Kalau kita terang dunia, dikatakan kota yang terletak di atas gunung gak mungkin tersembunyi. Terang itu mau ditaruh dimanapun juga pasti akan kelihatan bahwa itu terang. Ya,
Apalagi ditaruh di tempat yang gelap, akan lebih bersinar lagi terangnya di situ. Lanjut ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, jadi kita dipilih sama Tuhan, dibawa dari gelap, masuk kepada terangnya yang ajaib, kepada sumber terang itu, supaya akhirnya kitanya jadi terang juga. Jadi terang dunia, tujuannya Tuhan dengan kita jadi terang dunia yang selalu terang bercahaya itu, akhir-akhirnya buntut-buntutnya Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan kitanya. Tapi si sumber terangnya itu yang akhirnya dimuliakan oleh terang-terangnya kita ini. Haleluya. Nah, Pak Niko pesan buat setiap kita di MDPJ bulan ini, kalau kita jadi terang itu harus terang yang konsisten. Katakan konsisten. Bahasanya Pak Niko itu enggak biar pet gitu. Biarnya tuh terang, nyala. Petnya tuh mate, pet gitu. Ya, itu istilahnya Pak Niko, saya pinjem di sini ya. Nah, jadi kita mesti apa? Konsisten. Enggak boleh? Nah. Yang dari luar Pulau Jawa mungkin rada-rada bingung nih, bahasa apa di kamus gak ada gitu ya. Ya itu bisa-bisanya kalau orang Jawa tuh kadang-kadang suka bikin istilah-istilah yang memang gak ada di kamus kok gitu ya. Biarnya tuh terang maksudnya. Jadi kalau kita menyamakan bahasa dulu, kalau saya bilang biar itu artinya waktu lagi kinclong menyala. Kalau pet itu artinya bukan mampet ya maksudnya ya. Petnya tuh maksudnya pas lagi mati gitu loh ya. Nah jadi kita harus jadi terang yang konsisten, tidak biar pet. Enggak kadang-kadang terang, kadang-kadang itu namanya enggak konsisten saudara ya. Saya tuh jadi keingetan gini, waktu kemarin itu, waktu aku ke Jepang kemarin, itu mirip-mirip kondisinya seperti waktu aku pernah di Guangzhou. Saya pernah tinggal di Guangzhou itu lumayan hampir setahunan gitu. Saya tinggal di lantai 8, itu sekretariat gereja kita dulu ada di Guangzhou di China. Lantai 8 tidak ada lift. Jadi naik tangga itu gedung lama gitu ya. Nah, waktu kemarin ke Jepang itu mirip kayak di China kemarin soal lampu. Kalau di Hong Kong rasanya saya belum pernah nemuin yang model kayak gini. Jadi untuk mereka itu menghemat energi, kalau nggak ada orangnya, lampunya bisa mati sendiri. Tapi kalau di titik mana gitu ada orang, jadi kalau kayak di Jepang tuh pas di rumah gitu ya, di ruangan orang Jepang kan nggak boleh bawa sendal ke rumah gitu, nggak boleh bawa sepatu ke rumah, jadi di rumah tuh khusus pakai sendal doang atau ya nyeker kali gitu ya, tapi pokoknya sepatu cuman boleh di depan doang. Jadi kalau di ruangan depan itu, depan pintu rumah ada orangnya, lampunya nyala, tapi kalau nggak ada orangnya lampunya mati. Nah, saya jadi inget waktu dulu di Guangzhou juga kayak gitu. Naik tangga ke lantai 8 itu, saudara, itu perjuangan saudara. Kalau udah nyampe ke atas tuh udah haleluya. Udah sampai atas terus turun nih mau beli makan. Lupa bawa dompet. Wah, itu penyesalannya tuh luar biasa saudara ya. Zaman dulu kan gak ada pakai patah tong atau di HP gitu, belum bisa, saudara harus pakai uang cash gitu. Nah, itu pengalaman waktu di sana tuh kalau naik tangga, tangganya kan belok-belok gini-gini gitu kan ya. Kan nggak ada dong lantai 8 lurus gini terus tangganya kan nggak ada kan, pasti belok-belok gini ya kan, kalau nggak boros tempat kan. Nah jadi itu tuh kalau pas kita masuk, kalau malam apalagi ya kan gelap gitu kan. Nah kalau orangnya lewat, nah lampunya baru nyala, orangnya udah lewat lagi sana belakangnya mati, depannya yang nyala. Nah satu kali ada tim rombongan dari Indonesia pelayanan di Guangzhou, ada pendoa syafaatnya nih, sekarang udah bersama Tuhan Yesus beliau ya. Jadi si bapak ini itu pertama kali ke Guangzhou juga dia. Jadi waktu dia datang saudara ya, mau naik tangga nih ke atas, udah siapin napas kan ya, siap-siap nih. Siap-siap nih Pak ya, lantai 8 gitu. Oh ya. Pas malam-malam begitu masuk kan gelap. Pas nginjek, loh kok nyala? Langsung dia basah roh saudara. Oh, dia pikir kenapa ini gitu kan, gelap kok tiba-tiba nyala. Nyala lagi, naik. Pas dia udah sampai sini, loh belakangnya kok gelap gitu. Basah roh lagi, kira Basyara. Baru kita kasih tahu, Pak emang di sini gitu Pak, untuk pengiritan energi, hemat energi. Jadi memang dia lampunya didesain untuk biar pet gitu ya. Tapi kalau jadi orang Kristen nggak boleh Kristen yang biar pet saudara. Ya jangan cuman
terangnya menyala waktu lagi di gereja doang. Wah kenceng, ya kan? Tapi pas lagi pulang ke rumah majikan, wah, pet. Saya berdoa di sini nggak ada yang model gitu ya. 2 hari yang lalu saya dengerin khotbah di YouTube gitu kan. Hamba Tuhannya bersaksi gitu. Dia cerita dia naik taksi di Indonesia nih ya. Begitu dia masuk ke taksinya, dia kenal nih, wah pasti ini orang Kristen gitu ya. Karena kenapa stiker-stikernya salib gitu kan. Ditambah lagi putar lagunya rohani pula. Wah ini pasti Kristen nih, anak Tuhan nih. Terang nih harusnya gitu kan ya. Dia duduk, gak berapa lama kemudian telepon si supir taksinya berdering. Telepon bunyi, ternyata istrinya gitu kan. Kira-kira kalau terang, ini pada terang-terang semua kan di sini kan. Kalau ditelepon sama yayangnya gimana sih nadanya? Mesra dong ya kan? Iya halo yang apa gimana? Lah ini si supir taksi ini menurut kesaksiannya si hamba Tuhan. Si supir taksi ini dia pikir si hamba Tuhan ini udah pikir kan, wah ini pasti terang nih ya kan? Jadi kesaksian nih bagus gitu kan. Ternyata pas ditelepon sama istrinya, wah suaranya kenceng marah-marah. Apa sih telepon melulu gini, pokoknya ngomel-ngomel gitu ya. Si hamba Tuhan ini bilang, wah mau didelay biar ternyata pet gitu. Dikirainnya terang, ternyata wah ternyata nggak terang gitu ya. Nah jangan sampai kita jadi orang Kristen yang biar pet. Cuman deket-deket sama Tuhan mau jadi terang, cuman kalau pas siap-siap mau dijadwal. Besok nih minggu depan dijadwal nih sharing. Wah deket-deket sama Tuhan. Biar dapat ilham, biar dapat hikmat. Kalau lagi nggak ada jadwal gitu, biasa aja gitu ya. Tapi dalam nama Yesus nggak ada yang seperti itu ya. Nah, coba kita lihat konsisten itu dalam pengertiannya apa? Konsisten itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten artinya adalah tetap, tidak berubah-ubah, selaras, sesuai, cocok gitu jadinya. Harusnya seperti itu, konsisten itu enggak gonta-ganti kayak bunglon gitu ya. Kalau lagi nemplek di hijau ya jadi hijau, kalau nempel di putih jadi putih, itu enggak konsisten namanya saudara ya. Atau terlalu konsisten ya, terlalu menyesuaikan gitu ya. Ya tapi artinya kalau jadi terang tuh enggak terang yang berubah-berubah, harus terus menerus seperti itu. Dan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya konsisten tuh artinya kokoh atau berdiri tegak ya, tidak tergoyahkan. Jadi artinya konsisten itu adalah satu sikap dan perbuatan yang tidak berubah-ubah, selalu selaras. Ayo cek dan recheck diri kita, kira-kira aku nih udah jadi orang Kristen yang selaras gak ya? Konsisten gak ya aku ya? Apa cuman pas lagi hari Minggu aja nyalanya kenceng, pas lagi hari-hari yang lain Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai redup, lama-lama pet. Nah abis itu bakal ketemu hari Minggu lagi, biar lagi gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu, makanya Paniko ingatkan saudara gembala pembina kita, supaya kita itu harus terus menjaga api itu terus menyala. Jangan sampai padam. Nah apa aja yang perlu dijaga supaya nggak padam itu? Api Roh Kudusnya perlu terus dijaga setiap hari. Haleluya. Ya itu tadi, api Roh Kudusnya jangan cuma dikibarin pas lagi ada tugas doang. Ya, api Roh Kudusnya harus selalu dijaga tetap menyala. Api kasihnya juga, jangan hanya mengasihi yang kita suka. Gitu, ya. Lalu juga api doa, pujian penyembahan. Kalau tugas mau singer baru ngapalin pujian penyembahan, baru cari gitu. Itu namanya bukan gaya hidup, itu DNA kita itu selalu doa pujian penyembahan. Ada tugas nggak ada tugas, kita selalu masuk dalam doa pujian dan penyembahan. Nah 3 hal ini api yang perlu dijaga dalam kehidupan kita. Jangan hanya juga semangat soda. Tahu ya semangat soda? Nah. Apalagi dikocok dulu tuh botol soda, nggak perlu sebut merek ya, merek apapun juga pokoknya isinya soda aja. Itu botol kalau dikocok dulu, begitu dibuka langsung psh, ya kan kenceng banget. Tapi udahannya cuman kenceng di depan doang. Jangan sampai kita model yang semangatnya cuman pas di gereja doang. Hari Minggu doang kenceng. Ini namanya semangat soda. Nah, waktu saya pelajari tentang ini saudara ya, saya tuh coba selidiki, kenapa ya orang tuh bisa banyak ada
peristiwa bahwa kita nih membuat apinya tuh suka terang, redup. Kok biarpet itu kenapa gitu ya. Nah lalu saya coba pelajari, saya inget-inget nih ya, lampu neon di gereja ini nih suka sering biarpet juga. Yang pernah tinggal di gereja tahu ya? Tahu ya maksudnya kalau yang lampu neon mulai biarpet, main mata dia diskoan gitu. Tutut ya kan, nyalanya nggak nyala terus. Kalau yang merek itu kan suka bilang kan, terus terang, tanah terang terus. Nah itu iklan dulu. Kamu yang sebutkan tahu ya? Nggak tahu ya, nggak pernah tinggal di Indonesia. Tahu ya? Terus terang. Nah, itu katanya kan terang terus. Tapi ada waktunya, ada momennya dia kadang-kadang main mata loh. Kedip-kedip. Paling sering tuh ini nih lampu-lampu neon yang di sini tuh suka kalau udah kedip-kedip. Biasanya tanda-tanda udah mau pedot dia. Udah mau dut untuk selamanya. Terus saya coba ya, saya cari tahu. Apa sih yang membuat lampu ini bisa biarpet itu? Yang pertama, lampu itu bisa main mata meremlek biarpet itu. Yang pertama pasti ada yang longgar. Ya, kalau ini kan colokannya udah kabel-kabelnya udah nyambung ke sana. Tapi coba yang contoh yang lain lagi, listrik yang lain. Kalau yang dicolok pakai colokan listrik ke tembok itu, kalau dia nyoloknya nggak bener, nyoloknya longgar, mesti lampunya kadang nyala, kadang hidup. Kadang nyala, kadang hidup, sama aja ya. Kadang nyala, kadang mati maksudnya. Jadi kalau colokannya longgar, stop kontaknya itu nggak tercolok dengan benar, itu juga membuat lampunya itu jadi meremlek, saudara. Coba terapkan kepada hidup kita, coba nih. Kita ini apinya mulai redup, mulai apinya nggak jos lagi. Nomor satu, itu kalau hubungan kita sama koneksi sumber utama, sumber terangnya itu mulai longgar. Kalau kita udah mulai jauh nih sama Tuhan, tadi kan suruh jaga api doa, pujian penyembahan, api Roh Kudus, tapi nggak dijaga, nggak terkoneksi dengan sumbernya, udah nggak doa-doaan lagi, udah nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Lah itu dia yang membuat kita jadi biarpet. Halo? Coba cek dan recheck. Ini biar terus atau biarpet? Apa jangan-jangan sambungannya ini longgar? Kalau sambungannya longgar gampang, ya dikencengin. Ya, makanya saya selalu ingatkan, ayo murid-murid kom juga baca firman setiap hari. Ya, doa, pujian, penyembahan tuh setiap hari, bukan cuman pas lagi mau ada momen-momen tertentu aja baru gitu ya. Tapi ayo konsisten. Nah, itu dia, konsisten terus-menerus. Lalu yang kedua, kita ini bisa jadi biarpet itu gara-gara apa? Yang kedua, mesti ada something wrong. Ya, mesti ada something wrong nih. Sekarang kalau ada something wrong, yang perlu dicek tuh bagian mananya. Sekarang saya kasih perumpamaan gini ya. Kalau yang biarpet lampu neon yang sebelah sini, yang kita cek lampunya masa yang sebelah sono? Mungkin nggak, make sense nggak seperti itu? Kalau yang lampunya kedip-kedip yang bermasalah yang ini, berarti yang dicek yang itu, bukan yang lain. Jadi kalau hubungan kita udah mulai jauh sama Tuhan, apinya udah mulai nggak nyala, jangan mempersalahkan orang lain, cari-cari kambing hitam. Gara-gara dia sih ngomonginnya nyakitin, gara-gara dia sih kagak shalom-shaloman, gue jadi kayak gini deh. Jangan nyalain orang lain, cek dirimu sendiri. Waktu kemarin di Jepang itu aku udah satu pengalaman gini, saudara. Jadi waktu satu hari, kami tuh dalam satu minggu ada 3 hari kita sewa mobil gitu. Kojon nyetir. Nah, hari pertama mau ke hari kedua, kita tuh pindah hotel gitu. Jadi pindah kota, pindah hotel. Nah, malam itu mobilnya diparkir di sebelah hotel gitu. Kan kalau parkir kan biasa ada kartu parkirnya. Jadi sebelum mobilnya diambil mesti ada kertas itunya untuk bisa keluarin mobilnya gitu kan. Nah, saat itu tuh kita udah check out dari kamar hotel. Saya udah kembaliin kartu kunci kamarnya. Lalu kami tuh nitip koper di lobi hotel.
Karena kita masih mau jalan dulu daerah situ, nanti baru agak sorean baru kita ambil kopernya, pikiran gitu. Nah, koper udah dititip, kunci kamar udah dikembaliin, Kojon tuh udah turun duluan. Kunci mobilnya dibawa, tapi kartu parkirnya dia cari-cari gak ketemu. Nah, terus dia kontak aku kan, terus kontak saya, dia bilang, coba cariin kartu parkirnya gak ada nih di sini. Aku tuh pikir kartu parkirnya modelnya kayak apa juga aku nggak tahu gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga ini kan, ya udah nurut aja. Ya udah, mungkin di kantong jaket. Nah, jaketnya itu udah tak masukin ke koper karena jaketnya tuh tebel, hari itu nggak perlu tebel-tebel amat. Tak masukin ke koper. Akhirnya koper yang udah tak titip minta tolong lagi sama orangnya. Sumimasen gitu kan. Mau minta kopernya lagi, mau dibongkar. Oh ya, dikasih. Terus tak buka ininya si jaketnya, kantongnya tak odol-odol semuanya, nggak ada gitu, nggak ada kertas apapun juga gitu, masukin lagi ya kan, terus nggak ada. Kalau gitu mungkin di kamar, ya udah di kamar tadi kunci udah tak balikin, tak minta lagi sumimasen, minta kunci kamar lagi boleh nggak? Ya udah proses lagi sama dia ya kan, dah akhirnya singkat cerita naik lagi ke kamar, dah Kojon naik lagi ke kamar dan nyari lagi di kamar. Nggak ada, udah nyari di sini nggak ada, nyari di sono nggak ada. Akhirnya dia balik cari lagi, cari. Akhirnya ketemu, di mana tau nggak saudara? Di dompetnya dia sendiri. Ini kejadian bukan pertama kali nih, udah lumayan sering. Dulu juga lagi di Bali kalau nggak salah. Nyari apa gitu ya, sampai udah ngerepotin orang gitu. Ternyata sama di tasnya dia sendiri juga. Tapi itu jadi dapat pengalaman, dapat ilustrasi aku gitu. Nah, jadi pembelajaran ya saudara-saudara, ini saya ngomong buat semua nih yang di rumah nih gitu. Jadi pembelajaran saudara-saudara ya, kalau kita lagi nyari barang, jangan cari yang jauh-jauh yang kemana dulu, cari di diri sendiri dulu. Jadi Tuhan tuh ngomong soal kayak gini ya saudara ya, kalau ada something wrong, jangan orang lain dulu yang kita tuduh gara-gara Hono, gara-gara dia, gara-gara ini. Lihat diri sendiri dulu, masalahnya tuh di dirimu bukan di orang lain. Nanti ketemu deh, oh ya karena aku kurang sabar akunya. Oh karena aku mungkin ngomongnya kurang lemah lembut. Oh mungkin karena akunya seperti ini, begini. Kita tuh gak bisa ngerubah orang lain, tapi kita bisa ngerubah diri kita sendiri. Jadi kalau ada something wrong, si neonnya lampunya mulai berkedip-kedip, coba kita cari masalahnya. Oh masalahnya mungkin di dia, mungkin saklarnya itu nggak pas. Atau mungkin si starternya itu mulai gosong nih, perlu diganti atau apa. Something wrongnya bukan di neon yang lain, tapi di neon yang bermasalah. Ya neonnya dia itu sendiri gitu. Yang nangkep katakan amin. Haleluya. Ketiga, kenapa biar pet? Karena gak cocok, lampunya gak cocok, yang gak bisa nyala yang bener. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa jadi gak nyala lagi, gak jadi terang. Gara-gara apa? Situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap, Tuhan aku udah doa nih, udah jungking-jungking nih, minta majikan yang paling baik sedunia. Lah Tuhan kasihnya majikannya haleluya. Keadaan yang gak sesuai dengan harapan kita, gak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bisa membuat api kita jadi padam loh. Ya, karena itu ayo bersyukur. Mengucap syukur dalam segala sesuatu itu adalah obat paling mujarab dalam menghadapi keadaan gak enak seapapun juga. Gak cocok kalau kita tetap bersyukur, ya itu bisa menjaga api kita tetap menyala. Waktu kemarin kami pergi kan aku sempet share di Ibadah 4 gak sih? Khotbah terakhirku, enggak ya? Yang burning inside, burning inside, glowing outside. Ibadah 4 ada ya? Oke. Aku kan sempet ceritakan pergumulan kemarin mau berangkat itu sebetulnya rada-rada gak rela gitu kan meninggalkan. Udah belindangan air mata tuh. Karena akhirnya cita-citanya kan pengennya akhirnya berangkat bersama-sama sekeluarga ya kan, berempat kan. Nah jadi kan dengan salah satu jalan udah
terbuka, akhirnya aku bisa libur bersamaan gitu. Kan harapannya kan bisa berangkat terbang bareng-bareng kan. Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan Ferguso. Jadi aku kan terbangnya tuh hari Jumat tengah malam itu jadi Jumat malam kita udah ke airport, jam 12 malam kita nyampe airport. Lalu check in. Nah, ini sekedar informasi tambahan. Kalau ada yang mungkin mikir gitu, Kak Feli terbang-terbang mulu, ke Jepang mulu, ke sini lagi, ke sono, ke sini. Harap maklum saudara, soalnya suami saya kerja di airport kan. Nah, jadi kita tuh dapat tiket murah gitu. Tapi namanya tiket murah, yang tiket asli bayar normal itu dikasih naik dulu, yang murah mah belakangan. Gitu guys. Jadi kalau kita mau terbang itu kita empot-empotan, bisa terbang gak ya? Apalagi Kojon kan bisa ngecek tuh pesawatnya gede apa kecil. Nah yang tengah malam itu pesawatnya kecil saudara. Kalau pesawatnya gede penuh, kita malah seneng-seneng aja kalau masih ada tempat, kita malah dikasih gratis di bisnis kelas. Tapi kalau yang kecil itu empot-empotan saudara, empot-empotannya 2 kali. Karena wah bisa terbang gak? Apalagi kita berempat pula, berempat tuh lebih susah chance-nya gitu kan. Nah akhirnya ya udah kan kita doakan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nah itu kan pengharapannya kan begitu kan, anak raja ya kan, anak raja. Jadi kan udah doa nih kita kan, dalam nama Yesus bisa terbang. Pas kita check in, terus sama petugasnya dibilang, petugasnya pren pula, ngobrol sama Kojon ya kan, tapi nggak bisa KKN juga, yang namanya full gitu. Dibilang sama petugasnya, aduh malam ini nih full nih. Jadi kalian tunggu ya sampai jam 12 malam, disuruh nunggu sampai jam 2, pesawatnya terbangnya jam 2.50. Jadi tunggu sampai last minute, terus dibilang gini, kalau ada satu aja yang nggak datang, yang no show, kalian berempat bisa terbang gitu. Jadi doanya rada jahat kan, semoga nggak datang gitu kan. Sakit perut kayak gitu ya. Jadinya biar nggak datang. Jadi kalau dia nggak datang satu, kita berempat bisa nih gitu kan. Wah kita ada doa dalam hati gitu kan ya. Aduh semoga bisa terbang bareng. Lah kan cita-citanya begitu, pergi bareng-bareng ya kan. Udah diatur jadwal, udah aman. Ya pesawatnya nggak aman gitu kan. Nah udah gitu, udah jam 2 nih. Kita udah deket-deket, udah deg-degan gitu kan ya. Wah kayaknya bisa. Udah jam 2 lewat, harusnya udah gak ada yang cekin lagi. Udah bersih nih, counternya udah kosong, udah gak ada penumpang, udah gak ada sama sekali. Tiba-tiba ada datang satu keluarga, 3 orang guys, kucuk. Ternyata dia staff juga. Nah terus prioritasnya dia lebih tinggi daripada Kojon. Jadi Kojon tuh paling bontot prioritasnya gitu. Nah bikin galau sih petugas yang di check-in counter kan kita udah dari jam 12 tadi lah, dia jam 2 lewat baru datang loh. Harusnya kan kita duluan kan, tapi tetap aja secara prioritas kita kalah gitu kan. Akhirnya si petugasnya bilang, aduh sorry ya, jadi ini karena ini ada yang baru datang lagi kan nih 3 orang kan. Ternyata yang itu gak sakit perut tuh, yang tadi satu tuh. Jadi yang tadi satu itu tetap datang, akhirnya dia bilang, oke, jadi ini kita harus kasih yang 3 orang ini terbang. Nah kalian yang berempat ini gak bisa terbang nih, kecuali mau terbang duluan 2 orang. Katanya gitu. 2 orangnya lagi next flight besok jam 11. Lah kan cita-citanya kan maunya bareng-bareng ya kan. Lah ini malah jadi kayak gini gimana ya. Terus kita mikir cepet, yaudah deh aku sama Levi terbang duluan gimana. Kamu sama Mami ambil kamar hotel aja, istirahat, besok pagi baru terbang yang next flight gitu. Ya udah akhirnya kita putusin kayak gitu. Jadi aku sama Levi terbang duluan. Yang tadinya planningnya saya bakal nyusul belakangan telat 2 hari demi untuk gereja gitu kan. Akhirnya malah aku yang nyampe duluan, kita malah untung setengah hari kita bisa muter-muter dulu daerah-daerah situ gitu. Nah apakah ini membuat kita jadi bersungut-sungut, jadi ngomel? Ya udah dibikin asik aja, walaupun gak cocok dengan ekspektasi. Kalau kita mau ikutin gak cocoknya, ikutin bete-nya, ikutin aduh ini maunya gini kok jadi begini. Dalam kehidupan kita ini cuma hal sepele saudara, tapi hal-hal sepele itu Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita menghadapi hal yang lebih besar gitu loh.
Kalau hal yang kecil kita udah lulus, kita bisa lewatin, kita tetap bisa ngucap syukur. Nanti mungkin PR-nya akan lebih next level lagi nih. Tuhan lihat nih, bisa gak ngelewatin yang gak cocok yang seperti ini. Mungkin dalam hal macam-macam, dalam soal keluarga, dalam soal keuangan segala macam. Kuncinya cuma satu, kalau kita mau tetap jadi terang yang terus menyala dalam segala keadaan, walaupun gak cocok, terima aja, ucap syukur aja. Karena Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Hati manusia boleh merencanakan, mereka-rekakan, ngatur maunya gini. Tapi Tuhan kan yang menentukan. Dan Tuhan yang menentukan itu Tuhan tahu yang terbaik. Malah kalau kita maksain jalannya kita, maunya kita, kadang-kadang malah akhirnya resultnya mungkin bukan yang terbaik. Karena kita kedagingan kita yang mau maksain terus. Ya. Nah jadi 3 hal ini saudara, yang bisa membuat kita mesti waspada akan 3 hal ini supaya tidak membuat api kita ini menjadi padam. Haleluya. Nah, supaya tidak padam, nah ini antisipasinya ya. Ini saya kopas aja langsung dari Pak Niko, yang Pak Niko sampaikan, pesan-pesan beliau ya. Camkan baik-baik supaya tidak padam. Ayo selalu senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus, terus menerus konsisten. Bukan cuman dalam keadaan-keadaan pada saat waktu kita suka aja. Waktu kita lagi di Hong Kong aja, wah konsisten. Pulang cuti ke Indonesia. Halo, makanya kadang-kadang kalau habis pulang cuti ke Indonesia, sebelum terjun lagi di pelayanan perlu diinterview nih. Ya, apinya padam apa enggak? Kami itu bukannya kepengen oleh kalian, malah kalau kalian pulang dari Indonesia bawa 1 koper, 2 koper, istrinya camilan, makanan segala macam, kita tuh sakno loh sama kalian. Yailah berat-berat bawain kayak ginian, dipaketin aja kayak, atau kita juga bisa beli di kantin gitu kan. Tapi yang lebih berharga itu apa? Kesaksianmu itu loh, waktu pulang kampung tuh ceritanya kayak apa, itu yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Ya apakah apinya tetap menyala atau enggak? Dalam terus penuh dengan Roh Kudus atau enggak? Nah itu untuk menjaga api kita. Jaga terus supaya terus dalam kasih semula, banyak sembahyang, banyak doa, pujian, penyembahan walaupun lagi cuti. Ya kan? Walaupun lagi jalan-jalan. Sama, itu juga saya juga seperti itu saudara. Jaga terus supaya apinya tetap menyala dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, dari semuanya ini tadi sebetulnya gampang banget kok, sederhana banget. Kuncinya untuk kita bisa menjaga api kita terus menyala supaya kita ini tetap terang terus terang terus itu tadi ya cuma satu, kita bisa tetap konsisten kalau hati kita itu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau ada kasih kita pasti akan bela-belain kok. Tapi kalau udah gak ada kasih, males banget dah. Ya kan? Nah, saya gak catat di situ tapi Lukas 14, nanti saudara boleh buka. Ayat yang ke-26. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini Pak Niko lumayan keras banget munculin ayat ini. Dan itu artinya apa? Waktu kita mau jadi pengikut Kristus, mau jadi murid Kristus, bukannya disuruh ngebenci secara literal bener-bener, wah berarti firman Tuhan ngajarin kita harus benci bapak, ibu, bukan seperti itu. Tapi maksudnya harus menjadikan Tuhan itu nomor 1, yang lain-lain itu di urutan di bawahnya gitu loh. Ya, lebih artinya membenci di sini artinya itu berarti kurang mengasihi, tapi jadinya lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, yang lain itu less di bawahnya. Seperti itu. Nah, aku lanjutin ceritanya pas kemarin ke Jepang ya. Tadi kan terbang udah ya, akhirnya terbangnya begitu kan. 2 sama 2 beda hari gitu kan. Nah puji Tuhan pulangnya selamat, 4-4-nya bisa terbang bareng saudara. Akhirnya gitu kan ya, bisa pulang bareng. Nah tapi ada kejadian saudara. Jadi kita waktu berangkat itu kan bawa koper, ada 1 koper gede, bukan 1, 2, ada yang 1 koper yang gede banget, yang 1 lagi gede gitu. Jadi koper yang tadinya nggak terlalu padat, pulang tuh biasalah kalau habis pulang tuh nggak kemana, kalian juga kan gitu kan. Pulang tuh jadi beranak cucu isinya gitu kan. Nah jadi ada 1 tentengan
belanjaan, isinya tuh skincarean, body lotion, ada hair mask gitu ya. Nah itu tuh gini, kalau di Jepang itu, kalau turis belanja, boleh tax free. Jadi nggak usah bayar tax, karena di sana apa-apa tuh harus ada tax 10%. Jadi kalau harganya 1.000 yen, nah bayarnya tuh 1.100 gitu. Ada taxnya 10%. Nah tapi kalau kita turis belanja lebih dari 5.500 yen, itu boleh tax free, tapi juga harus dicatat paspor segala macam. Nah, barang yang dibeli tax free di sana itu nggak boleh dipakai waktu kita ada di Jepang. Jadi di packing khusus, di seal, di plastik set, nggak boleh dibuka dulu. Nah, karena koper kita penuh, jadi si tentengan itu kita nggak masukin ke check-in bagasi, kita bawa tenteng. Nah, sebetulnya ya, kan saya pernah kerja di airport, Kojon juga kerjanya masih di airport. Kita tuh tahu banget, ngerti banget peraturan kalau mau terbang itu kan pasti ngelewatin security ya kan. Ngelewatin security itu, inget-inget ya kalian semua ya, itu nggak boleh ada cairan yang lebih dari 100 ml. Nah itu saking udah fokusnya, aduh semoga bisa terbang bareng gitu kan. Jadi udah nggak keingetan bahwa ini ada satu tentengan, isinya skincarean itu segala macam, itu ada yang lebih dari 100 ml. Jadi waktu lagi ngelewatin security gitu ya, orangnya mah udah lewat aman, nggak bunyi tetot gitu kan. Tapi di ujung ditangkap sama orangnya, dibilang ini barangnya siapa? Saya. Ya nih saya. Oh terus pas lagi dicek, terus pas dia keluarin tentengan yang kan itu plastiknya Taoming gitu kan, transparan. Jadi kelihatan barang-barangnya semua. Aku baru mateng kon, itu lebih dari 100 ml tuh. Terus dia bilang 1, 2, 3, 4, cannot. Ada 4 barang itu 2 botol hair masknya Levi, 1 botol hair tonic aku, sama 1 body lotion gitu ya. Itu lumayan botolnya gede-gede. Itu kalau dihitung-hitung lumayan gitu kan ya. Terus gak boleh masuk. Terus kita udah please gitu. Aduh please deh, boleh gitu kan. Gak bisa gitu, cannot gitu. Terus Kojon bilang, di check in aja deh di luar. Keluar lagi terus masukin ke koper kita di check in gitu. Ya udah tunggu. Coba dilihat. Ternyata check in counternya udah close, udah tutup. Jadi gak bisa gitu. Jadi untuk ngelewatin masuk ke imigrasinya sana, syarat untuk bisa masuk ke sana ya harus ngelepas 4 barang ini. Matius 7, 13, 14. Baca yuk, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Stop sampai sini. Kalau orang normal ada jalan gede, ada jalan kecil. Yang dipilih yang mana? Lah ya iyalah, apalagi kalau yang lewat orangnya lebar ya kan? Ngapain pilih yang sempit gitu kan? Tapi masalahnya firman Tuhan bilang, yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Nah, jadi kita nih punya satu tujuan, menuju akhir rumah kita yang terang benderang, sumber terang itu ada di sono. Untuk kita nyampe ke sana, kita yang udah jadi terang ini, kita yang ada terang dunia ini, harus ngelewatin pintu yang sempit. Untuk ngelewatin pintu yang sempit itu nggak boleh bawa gembolan, saudara. Itu tadi ceritaku tadi itu, kalau aku mau mempertahankan supaya 4 barang itu tetap bisa terbang nyampe ke Hong Kong, itu mustahil kalau aku nggak akan bisa ngelewatin pintu itu kalau hatiku masih melekat sama 4 barang ini. Aku nggak akan nyampe di Hong Kong di tujuan kalau hatiku melekat sama 4 botol ini loh. Dan orang itu bilang nggak bisa, mau ditawar segimanapun juga, no way, nggak bisa. Harus dibuang 4-4-nya itu. Sampai aku sempat bilang, aduh ini ngomong bahasa Indonesia ya, tapinya sama orang rumah sendiri, aduh jangan dibuang deh please, sayang kan itu mahal ya. Udah lu pakai aja sendiri deh, jangan dibuang gitu. Tetep pasti dia akan buang. Terus saya sempat mikir gitu, kalau air, kalian pernah nggak lupa air botol
masuk gitu kan. Nah karena ada satu lagi kan, ada 2 tadi yang kena tangkep tuh. Yang satu lagi tuh termos botol airnya si Oma sama Kojon diminum gitu kan. Udah nggak apa-apa minum aja. Tuh saya mikir gitu ya, apa biar nggak rugi-rugi amat, pakai aja semuanya, gerojokin aja gitu kan. Biar nggak rugi ya kan. Hermes 1 botol plok gitu. Tony gerojokin semuanya biar subur gitu kan. Nah itu hatinya kalau melekatnya ke sana ya begitu kejadiannya. Tapi sekarang kan kita punya tujuan kan, tahu tujuannya mau ke sana dan harus on time, nggak bisa berlambat-lambat, mesti gercep, pesawat nggak nungguin penumpang ya kan. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan ya sudah harus direlakan. Walaupun aduh lumayan gitu kan ya, lumayan tapi kan tujuannya mau ke sana, mau pulang aku nggak belani aku 4 botol di sini demi untuk ini gitu kan ya. Apalagi tadi digerojokin semua, wes nehi lah. Ya udahlah, ya udah memang harus dilepas ya dilepas. Jadi untuk kita ini ngerti kita ini punya satu tujuan ke sana, memang harus lewatin pintu yang sempit itu. Nggak boleh bawa segala macam yang nggak berkenan, yang memang dilarang itu nggak bisa kita paksain bawa. Segala sakit hati, kepahitan, kebencian, masih ngerundel sama orang, segala macam itu harus ditinggalin. Karena kita mau nyampe ke sana. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau jadi terang Tuhan konsisten. Kalau kita mau jadi terang yang konsisten, ada harga yang perlu dibayar. Semahal apapun juga. Sekali kita ikut Yesus, tetap Yesus. Berapapun harga yang kita harus bayar, namanya taat sama perintah Tuhan itu kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan bilang lepaskan, ya lepaskan. Tuhan bilang buang, ya buang. Halo? Ngomongnya gampang emang ya? Selamat mempraktekkan. Hari ini tanya sama Tuhan, apa ya Tuhan yang gembolan-gembolanku yang mesti dibuang nih loh. Supaya apa? Supaya akhirnya kita nyampe ke tujuan. Ya, nyampe ke tujuan dan selama dalam perjalanan tujuan itu, kita akan menjadi terang-terang yang terus terang, Feli terang terus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bangkit berdiri, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan, terus terang. Sebut namamu masing-masing. Gini, terus terang, saya terang, terus sayanya diganti nama sendiri. Jirolu, terus terang, Feli terang, terus. Haleluya. Kita tundukkan kepala yuk. Bapak kami bersyukur, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Terus Engkau bekerja dalam hati setiap